wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Papua orang bisa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat masing-masing, dalam rangka untuk pelatihan para relawan yang akan melakukan tugas-tugas relawan selama pelaksanaan PON yang insya Allah direncanakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021. Suatu kehormatan dari kami bidang pemasaran bisa menyampaikan materi terkait dengan tugas-tugas relawan, khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari bidang pemasaran. Untuk lebih mantapnya, kami mohon supaya materinya di screen, Ibu, disampaikan di layar. Mohon maaf Bapak, untuk materi nanti siapakah Pak yang akan men-screen? Oh, ya. Oke, saya. Oke. Baik, ini sebenarnya sudah kelihatan ya? Siap, sudah kelihatan, clear Pak. Ya, sudah kelihatan materinya. Perkenalkan saya Dr. Karsudi, SPMSI. Saya dikasih kepercayaan oleh PP PON sebagai pelaksana tugas koordinator bidang pemasaran PP PON, dan kesehariannya juga sebagai sekretaris bidang 2 yang menangani SDM, IT, pemasaran dan keamanan. Ini tupoksi kami, ya, tupoksi kami sudah cukup jelas, sudah diatur dalam peraturan Ketua Umum nomor 82 tahun 2020 tentang struktur organisasi dan tata kerja panitia penyelenggara PON Papua, di mana kami ada 6 tugas sebenarnya. Yang pertama terkait dengan promosi, ya, sosialisasi dan publikasi. Yang berikutnya terkait dengan pengelolaan sponsorship. Di situ juga kami dikasih tanggung jawab untuk iklan dan pameran, termasuk hak penyiaran dan merchandising dan tiketing. Pada kesempatan ini mungkin yang terkait dengan relawan, kami akan menyampaikan dua tugas pokok. Yang pertama terkait dengan promosi, sosialisasi dan publikasi, ya. Terus yang berikutnya terkait dengan penyiaran. Ini yang mungkin sebaiknya diketahui oleh para relawan, dan PON Papua 2021 dalam angka ini paling tidak harus menjadi pegangan para relawan bahwa inilah buku panduan yang harus dipahami para relawan, di mana PON Papua itu akan diselenggarakan di 4 kota, ya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Ada 44 arena, ya, ada 44 arena standar arena yang sudah sesuai dengan standar nasional dan internasional, dan di situ ada 37 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Ada sekitar 56 disiplin dari 37 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ini akan mempertandingkan 681 nomor pertandingan. Ada sekitar 2.239 medali emas, perak, dan perunggu. Itu totalnya sekitar 2.239. Atlet yang akan datang dan bertanding di 4 klaster itu sekitar 7.199. Dari atlet itu ada ofisial yang mendampingi atlet, yaitu sekitar 3.580 orang, dan ada technical delegate ada 60 orang, ada wasit, ya. Karena ini multi event, ada wasit internasional yang akan datang atau wasit dari luar negeri sekitar 34 orang, dan wasit nasional itu sekitar 1.847 orang, dan di situ juga akan hadir para ketua-ketua panpel, ada sekitar 50
orang yang akan hadir di perhelatan PON. Fokus kami di bidang pemasaran dua, yaitu penyiaran dan aktivasi digitasi PON. Apa itu penyiaran dan aktivasi digitasi PON nanti akan kami jelaskan lebih detail. Yang pertama, apa itu penyiaran? Mungkin banyak yang sudah mengetahui apa itu penyiaran. Ketika nonton di televisi ada kegiatan PON, Asian Games, Olimpiade, yang ditampilkan di setiap media televisi, itulah yang kami sebut sebagai penyiaran. Jadi dalam penyiaran itu ada rangkaian mata acara dalam bentuk audio atau dalam bentuk suara atau visual atau gambar ya yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal, suara dan gambar baik melalui udara maupun kabel atau serat optik. Begitu juga yang akhirnya dari proses produksi itu akan diterima oleh seluruh pabrik kita di rumah-rumah masing-masing atau di tempat-tempat yang bisa melihat baik secara lab maupun secara non lab untuk kegiatan-kegiatan penyiaran. Alur penyiaran yang pertama ada kegiatan acara dalam bentuk suara atau gambar. Kalau kita tarik di PON berarti ada kegiatan persiapan di pertandingan, terus ada kegiatan pertandingan dan disitulah dari proses pengambilan gambar, suara itu selanjutnya ditransmisikan dalam bentuk sinyal ya, dalam bentuk suara dan gambar. Setelah itu melalui udara atau kabel atau serat optik dan akan dipancarkan ke pabrik dan akhirnya masyarakat bisa mengetahui berbagai pertandingan yang dilakukan di Pekan Olahraga Nasional PON Papua. Siaran itu ada dua ya, siaran langsung secara live dan siaran tidak langsung ya, itu non live. Siaran langsung ini siaran langsung yang akan dilakukan adalah di upacara pembukaan dan penutupan ya, opening closing itu akan dilakukan di Stadion Utama Lukas NMB dan akan ada sekitar 26 cabang olahraga yang akan dilakukan secara live. Sementara untuk siaran tidak langsung atau melalui electronic news gathering atau pengumpulan berita atau gambar itu yang dilakukan melalui proses editing dan tidak langsung ditampilkan itu dalam bentuk highlight atau potongan pertandingan yang terbaik atau jurnal dari setiap program atau setiap pertandingan yang akan ditampilkan di Pekan Olahraga Nasional. Ini produk penyiaran ya, produk penyiaran itu pertama adalah pengambilan gambar pertandingan di lapangan dengan beberapa kamera. Setelah itu ditransmisikan sinyal hasil pengambilan gambar pertandingan ke udara melalui kabel dan serat optik dan begitu juga gambar dan suara yang masuk ke dalam itu akan dikeluarkan melalui perangkat televisi, HP dan laptop. Jadi dimanapun kita berada kita bisa menonton, apalagi yang punya HP dan punya laptop kita bisa menonton pertandingan PON itu secara live dan non live. Ini kami punya kebutuhan relawan terkait dengan penyiaran di pertandingan, ada sekitar 91 orang ya yang kami butuhkan dan sudah menyebar di 4 kota penyelenggara. Misalkan untuk yang pertama adalah asisten kamera NNG, yaitu membantu dan mendampingi kameramen di kota Jayapura sekitar ada 8 orang yang kami butuhkan. Kami live di Jayapura sekitar
Instagram ini sudah bisa dipergunakan, di mana kategori-kategori yang bisa diposting di Instagram itu diantaranya adalah edukasi, ya, terkait dengan bagaimana kita memberi disiplin cabang olahraga, cabang olahraga kepada publik. Yang berikutnya itu kami ada namanya program Pondemi PON dalam sekali aktivitas yang dilakukan oleh PP PON terkait dengan bagaimana kompetisi blogger, ya, terus virtual ride dan run, terus kelas inspirasi kerjasama dengan Kominfo, terus ada Pondemi stand up komedi dan Torang Show, ya. Torang Show itu juga kami lakukan, kami kerjasama dengan Kominfo untuk itu. Yang berikutnya proses dari Instagram itu secara daily activity, dan secara daily activity itu tim atau admin atau fotografer dari videographer itu mengirimkan materi untuk diolah. Setelah itu dibuat standarisasi, ya, standarisasi melalui desain dan caption yang diolah oleh tim produksi. Setelah itu, setelah memenuhi dengan standar itu akan disampaikan melalui media Instagram dan diposting dalam di feed and story. Yang berikutnya terkait dengan di samping daily activity itu juga dilakukan offline event activity, yaitu dengan cara kita membuat konten foto atau video yang diambil saat event, ya, saat event atau pertandingan. Setelah itu dilakukan quality control foto. Setelah memenuhi standar baru di-upload ke Instagram dengan jeda 5 detik pada setiap story-nya. Jadi kami harapkan para relawan itu juga bisa menginstall program Instagram, mempublikasikan kegiatan yang dilakukan selama perhelatan. Ini kami sudah garing PON 20 2020 Papua. Jadi Twitter ini merupakan media sosial yang kedua yang akan menjadi wadah atau informasi, terutama untuk menginformasikan jadwal pertandingan, yaitu jadwal pertandingan kita akan informasikan melalui berbagai media. Yang berikutnya adalah pertandingan itu, sehingga kebutuhan informasi itu bisa langsung sampai kepada masyarakat dan akan langsung di-tweet, ya, oleh para pengguna Twitter. Kategori-kategori yang akan disampaikan hampir sama dengan media sosial IG tadi, ya. Yang pertama adalah edukasi yang terkait dengan disiplin cabang olahraga program Pondemi, ya Pondemi istilahnya adalah bergerak bersama, ya, dalam masa pandemi ini bagaimana kita bisa mempublikasikan dan mempromosikan Pekan Olahraga Nasional. Terus yang berikutnya di sini lebih penting kita akan mempromosikan bagaimana kesiapan daripada venue-venue yang ada di 4 klaster, ya. Setelah itu secara offline juga event dari berbagai samping kita meliput jalannya pertandingan, kita juga akan meliput bagaimana kondisi atlet melalui Sapa Atlet, ya, dan terkait dengan persiapan opening closing ceremony. Di samping itu juga informasi yang paling penting juga melalui Twitter itu akan kita sampaikan bagaimana jadwal pertandingan, perolehan hasil, ya, klasmen, dan termasuk reportase hasil pertandingan.
Prosesnya sama ya, sama dengan IG melalui daily activity ya, di mana proses yang pertama adalah tim admin itu akan sebagai atau fotografer atau videographer itu akan mengirimkan materi kepada tim yang mengelola Twitter ya, setelah itu diolah terus dibuatkan grade ya, desain ya, setelah itu apabila sudah disetujui dengan dia adminnya, baru kita akan publikasikan setelah memenuhi standar. Setelah memenuhi standar dan konten serial membuat konten video, konten foto yang diambil saat event pertandingan. Setelah itu dilakukan quality control, habis itu quality control terkait dengan konten dan hashtag dan fotonya. Setelah itu di-upload dengan konsep dan hashtag yang sudah di pengguna yaitu pihak BPOM. Ini juga lagi mantap-mantapnya ini, di mana-mana orang senang dengan mengapresiasikan terkait dengan aktivitas. Kita juga sudah punya jalur atau channel TikTok ya, channel TikTok khusus untuk menyampaikan berbagai apresiasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, di mana alamat TikToknya itu talk.com.@papua 2021. Jadi ini baru kita sudah mau kerjasama dengan TikTok Indonesia ya, dan proses sehingga dengan jalur khusus TikTok ini seluruh masyarakat itu bisa menyampaikan proses atau apresiasinya terhadap berbagai pertandingan atau yang dilakukan selama penyelenggaraan PON. Kategori yang bisa kontra edukasi sama dengan IG, sama dengan media sosial yang lain tadi, kami juga akan menyampaikan edukasi disiplin cabang olahraga melalui melalui media TikTok. Yang berikutnya adalah program pandemi atau bergerak bersama, itu juga kita lakukan. Kita juga akan publish bagaimana kesiapan venue PON Papua, dan secara offline juga dari berbagai bidang di PON itu kita juga akan sampaikan. Terus ada sapa atlet, ini juga kami akan sampaikan melalui TikTok. Itu adalah jadwal pertandingan, perolehan hasil, klasmen, dan reportase. Prosesnya sama dengan IG ya. Yang pertama adalah daily activity, yaitu di mana tim admin atau fotografer, videographer itu akan mengirimkan materi untuk diolah. Setelah itu dilakukan pre-design, desainnya. Habis itu pre-design oleh tim produksi. Setelah itu, setelah memenuhi standar, itu akan dipublikasikan. Ditargetkan diposting itu sehari sekitar 1 sampai 2 postingan. Ya. Terus sementara secara offline event activity itu dilakukan, yang pertama adalah membuat konten atau foto, video yang diambil saat event ya, atau pertandingan. Setelah itu dilakukan quality control, setelah itu di-upload. Facebook ya, Facebook saya rasa di mana setiap orang punya HP pasti mempunyai media sosial Facebook ya. Ini juga cukup efektif untuk kita mempromosikan, mempublikasikan bagaimana progres dari PON, pelaksanaan PON, dan nanti pasca PON itu juga bisa dilakukan melalui media ini. Jadi Facebook ini adalah media sosial yang isinya adalah sifatnya adalah mirroring dari konten yang ada di Instagram, dan dia terintegrasi dengan Instagram menjadi media keempat setelah Instagram, Twitter, dan TikTok ya. Kategorinya sama, ada edukasi terkait dengan disiplin cabang olahraga, ada program pandemi, kita akan menampilkan venue-venue ya. Terus demikian juga kita akan
melakukan secara offline berbagai event, termasuk sapa atlet, terus persiapan opening closing dan informasi jadwal, perolehan hasil, klasmen dan melalui Facebook. Aktivitasnya sama, yaitu secara harian dan secara offline ya, secara harian dan secara offline, dan prosesnya sama, yaitu ketika tim admin itu melakukan fotografer, videografer itu akan mengirimkan pada tim desain untuk selanjutnya dilakukan brief desain atau caption dan diolah oleh tim produksi. Setelah itu, setelah memenuhi quality control, baru akan dipublish dan diposting itu sehari paling tidak 1 sampai 4 postingan yang kita bisa tampilkan. Yang berikutnya secara offline juga demikian, sampai bagaimana membuat konten foto, video yang diambil saat event maupun pertandingan. Setelah itu dilakukan quality control ya, dan setelah itu diupload melalui media Facebook. Hasil yang kita bisa publikasikan melalui YouTube. YouTube ini adalah media yang digunakan untuk mengupload video dengan durasi kurang lebih 3 menit yang bisa dinikmati oleh subscriber untuk mengetahui kegiatan selama penyelenggaraan PON maupun pasca PON ya. Kategori konten yang bisa diposting adalah yang terkait dengan perkembangan venue PON atau live streaming 20 Papua mengenai budaya Papua dan termasuk Kondon ya. Kondon itu juga bisa sampaikan melalui YouTube. Alamatnya tetap sama, yaitu youtube.com/pon 20 Papua 2021. Prosesnya ada harian dan tugas apa dengan media sosial tadi. Tugas relawan yang pertama, jadi pada setiap pertandingan itu formasi dari relawan terdiri dari 3 orang ya. Ada admin sosmed yang menghandle sosmed, termasuk di dalam dan talk, mulai dari membuat konten berupa enggak dalam bentuk gambar atau video dan mengupload ke sosial media yang berikut pertandingan di setiap lokasi pertandingan. Yang berikutnya adalah sosial media admin atau membuat konten secara real time perjalanan pertandingan. Itu kami membutuhkan di Kota Jayapura itu sekitar 44 orang ya, Kabupaten Jayapura 42 orang, Kabupaten Mimika 24 dan Kabupaten Merauke 14 orang. Jadi total relawan untuk tugas konten kreator dan sosmed admin itu untuk Kota Jayapura 66 orang, Kabupaten Jayapura 63 orang, Mimika 36 orang, dan Merauke 21 orang. Ini adalah contoh IG ya, Instagram Story ya, di mana di situ muncul bahwa betapa cantiknya atau beautifikasi Bandara Sentani untuk sambut PON ke-20 Papua 2021 juga dilakukan pada branding ya. Kita melakukan branding, gate kedatangan, terus ada informasi yang terkait dengan IG, wow keren dan sebagainya, itu akan kita sampaikan, dan terakhir kita tutup dengan torang bisa. Ini juga bisa juga pada saat di pengambilan barang ya, kita juga bisa melakukan bagaimana kita memajang Instagram Story di Bandara Sentani, bagaimana Bandara Sentani akan mengamankan barang-barang kami semua, khususnya para atlet dan pada saat pertandingan. Jadi dengan informasi ini
untuk bertanding itu tidak perlu memikirkan bagaimana barang-barang itu ketika datang, karena kami Papua itu sudah siap dengan bagaimana mengatasi barang-barang yang dibawa oleh atlet datang ke Papua. Begitu juga ini pada saat kedatangan itu di jalur kedatangan ya, sebelum turun ke terminal kedatangan itu ada berbagai informasi yang kita bisa sampaikan, misalkan nah ini dia Drawa yang sedang asik berjalan di lorong Bandara Sentani yang mewah ini, apalagi ditambah dengan wall branding PON Papua 2021. Begitu juga pada saat sudah di luar bandara, wah sekarang tong semua sutra perlu kesepian saat menunggu pesawat karena ada Drawa yang siap menghibur kamu semua di Bandara Sentani. Jadi informasi-informasi yang sifatnya sangat lucu, sangat menarik, tetapi pesan itu tersampaikan, itu juga akan disampaikan melalui IG. Begitu juga untuk di Twitter ya, di sini adalah muncul ketika menampilkan bagaimana pembukaan Kerehone, maka di situ muncullah selamat pagi kamu semua, kamu sudah tahu Katra, hari ini akan ada grand opening Kerehone Papua hari Sabtu dan seterusnya. Jadi informasi-informasi ini bisa kita sampaikan secara melalui media sosial, melalui Twitter ya. Jadi banyak sekali event-event yang perlu kita rilis melalui media sosial yang sudah disiapkan oleh bidang pemasaran. Yang berikutnya TikTok ya. TikTok itu ini adalah contoh TikTok di lapangan softball PON Papua ya. Kita juga bisa melakukan TikTok bagaimana lapangan softball ini adalah termasuk dalam lapangan yang standar nasional dan internasional ya. Cukup bagus sekali bagaimana kita bisa melakukan TikTok di lapangan itu dan mempublikasikan melalui channel TikTok yang sudah dibuat di media sosial yang dimiliki oleh PPP PON. Begitu juga di lapangan cabang olahraga senam ya, di Gelora Lukas Nmw di komplek itu juga bisa kita sampaikan. Begitu juga di volley indoor, lapangan bulu tangkis ya, dan acara-acara musik. Jadi TikTok itu kita bisa lakukan di dalam pertandingan dan di luar pertandingan. Terus cabang olahraga sepatu roda, ya ini salah satu contoh. Kita juga bisa melakukan publikasikan, promosikan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama pertandingan yang ada di dalam venue melalui media TikTok. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ayo, torang sukseskan PON 20 Papua 2021, torang bisa. Mungkin demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti secara teknis silakan berhubungan dengan tim teknis kami ya. Tim teknis kami yang akan mendampingi para relawan untuk menjalankan fungsi di tugas aktivasi PON dan juga tugas-tugas yang berkaitan dengan penyiaran. Mungkin demikian, Ibu Priska. Oke, terima kasih Bapak. Oke Bapak, terima kasih untuk ilmunya yang di-share hari ini kepada teman-teman relawan kita dari bidang pemasaran. Semoga ini akan bermanfaat untuk nanti penugasan teman-teman saat acara PON dimulai ya Pak. Dan juga untuk teman-teman yang sedang streaming dan nonton, jangan khawatir, materi dari Pak Karsudi hari ini nantinya dan recordingnya akan kita share juga ke grup relawan khusus bidang pemasaran, nantinya akan kita bentuk melalui grup Telegram. Dan tentunya jika ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, nanti kita komunikasikan dan koordinasikan melalui grup Telegram. Sekali lagi Pak Karsudi yang lagi dari Jakarta nih bertugas menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Pak. Hari ini kami akan sosialisasi Temsong secara nasional.
Di Metro TV silakan para relawan, kita akan secara live menampilkan slang ya. Oke. Slang untuk kita tampilkan di sana dan nanti sekitar jam 4 waktu Indonesia bagian barat. Kalau di Papua sekitar jam 6 silakan menonton ya. Oke, baik. Wah, ini nih asiknya pemasaran ya Pak ya. Kita bisa ngeksis ya ke TV. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Karsudi atas waktu dan kesempatannya. Saya dan Mbak Priska juga di sini selaku tim SDM ucapkan terima kasih kepada tim Pak Karsudi juga yang udah bantu kita tektokan dari kemarin. Dan sampai jumpa. Semoga Pak Karsudi sehat selalu serta teman-teman relawan juga bisa mengaplikasikan ilmu ini ke depannya. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, salam olahraga, semangat, orang bisa. Oke, saya end meetingnya ya Pak ya. Ya, Ya, selamat bertugas.